Kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kesehatan, keselamatan, keberkahan dan lulung kepada kami, ya Allah. Ridho dan berkahi kehidupan kami, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami keselamatan, keberkahan dan ridho-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Berikanlah kami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keimanan, hidayah, iman, Islam pada kami dan para netizen yang ikut ngaji pagi ini, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah diri saya ketenangan, kuat fikir, kebahagiaan, kesabaran, kekuatan ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum kita berdoa, sebelum saya membaca Al-Quran, saya lebih baik berdoa kepada Allah. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, dalam hidup. Diridhai oleh Allah, diberi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa dimanapun kalian berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen, para pemirsa dimanapun kalian berada, salam bahagia, salam kedamaian, salam cinta kasih. Kembali ke ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita berdoa dulu, rekan-rekan saya. Kita doakan saudara-saudara kita dimanapun kita berada, ya. Kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan, kedamaian, kebahagiaan kepada mereka, saudara-saudara kita dimanapun kita berada, dan para pemirsa, para netizen dimanapun berada. Saya doakan semoga kalian sehat semuanya. Saudara-saudara kalian juga begitu, diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan mencari rezeki yang mudah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya katakan kebetulan ini ada netizen yang istimewa yang ikut ngaji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin saya sudah berkata kepada para netizen, para pemirsa, bahwa setelah mengaji Quran sebagai teman kita, sahabat kita, teman terbaik kita adalah Al-Quran.
sahabat terbaik kita adalah Al-Quran. Ketika nanti kita meninggal dunia, ya, ketika kita nanti meninggal dunia, maka Al-Quran ini akan menemani kita. Itu pertama yang perlu diingat gitu. Di samping amal-amal lain, maka kita harus menjalin hubungan dengan Al-Quran, baik secara fisik maupun rohaniah, karena Al-Quran sifatnya firman Allah dan gaib. Itu pertama. Ingat, Al-Quran adalah sahabat teman karib kita di dunia, di alam kubur, kelak di yaumul kiamat. Begitu pula dengan sholat. Sholat adalah teman kita, sahabat kita. Makanya kita harus berkomunikasi secara rohaniah dengan teman-teman kita, baik Al-Quran dan sholat. Setelah kita membaca Al-Quran, para pemirsa juga mendengarkan, insya Allah pahalanya kita bagi. Kalau yang mendengarkan orang banyak, ya kita jumlah orang yang mendengarkan itu. Di samping membaca Al-Quran, dengarkan saja, saya kira itu mendapat pahala. Karena itu ketentuan dari firman Allah atau ayat-ayat Allah. Selanjutnya kawan, kita lanjut ke bab ngaji tentang hadis Rasulullah. Bagi mereka para pemirsa dimanapun berada yang sulit ngaji, yang waktunya habis tidak bisa ngaji, mari kita ngaji di acara Mas Marwan ini. Luangkan ngaji ini untuk memerangi kebodohan kita, memerangi kekurangan ilmu kita. Sebelum kita lanjut ngaji, supaya ilmu kita berkah, kehidupan berkah, saya ajak para pemirsa untuk mengirim Fatihah kepada pengarang kitab ini, yaitu kitab Tarikh Nabi, supaya ilmu kita diberkahi, hidup kita diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus pada Kiai Toha Maksum, semoga Allah memberikan ridho pada panjenengan, keberkahan pada panjenengan. Begitu pula kepada para pemirsa yang membaca kitab atau mendengarkan kitab yang saya baca ini, hidupnya diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kebahagiaan, keselamatan, kedamaian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada hadis yang 1, 2, 3, 4, 5 kemarin masih mengupas tentang bab ilmu, ini juga masih bab ilmu. Halakul ummati fi syai'in tarkil ilmi wa jam'il mali, yang artinya rusai umatku, maksudnya umatnya Rasulullah. Halakul ummati,
kehancuran umat Islam, kehancuran umatnya Nabi Muhammad, kehancuran manusia. Itu ada dua penyebab. Ada dua penyebab yang bisa menghancurkan manusia, Mas Bro. Yang bisa menghancurkan manusia itu ada dua sebab. Yang bisa menghancurkan umat manusia ada dua sebab. Ya, ada dua sebab. Ini yang perlu kita waspadai. Ini yang perlu kita cermati. Ini yang perlu kita pahami. Apakah kita, kalau itu kita tahu penghancur umat manusia dua sebab itu, kalau kita, apakah kita menghindari? Tidak. Justru kita harus ada dalam lingkaran itu, karena kita masih hidup di dunia, karena kita masih memerlukan urusan dunia. Saya ulang, halakal ummati fi syai'in, rusai umatku di dunia. Halakal ummati fi syai'in, rusai umatku ing dalam perkara loro. Nomor siji, kehancuran umat manusia itu disebabkan dua perkara. Nomor satu adalah tarkil ilmi. Tetap masih seputar tentang ilmu. Tetap seputar masih ilmu. Ada ilmu, ada pengalaman. Pengalaman itu di dalam ilmu. Karena apa? Ozanah ilmu itu luas, dan pengalaman itu di dalam ilmu. Al ilmu nur. Karena apa? Ilmu adalah cahaya Allah, halam Allah. Makanya ilmu itu luas kompleksnya. Pengalaman saja masuk dalam ilmu. Yang menghancurkan umat manusia, yang menghancurkan umat Rasulullah, yang menghancurkan samen kabeh kakandani. Menurut hadis ini, bukan saya, menurut hadis ini ya, itu satu, tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Meninggalkan ilmu. Orang yang jauh terhadap ilmu, orang yang malas terhadap ilmu, orang yang gak gelem sinau, siap-siap akan mendapatkan kehancuran. Karena apa? Persaingan akhir zaman semakin luar biasa. Semua serba instan. Kalau saya tidak mau belajar tentang aplikasi, siap-siap saya akan tergilas dengan aplikasi. Kalau saya tergilas dengan aplikasi, siap-siap saya akan hancur. Makanya ilmu coding harus kita pelajari, IT harus kita pelajari. Terus masanya kapan kita belajar, Mas Marwan? Kita belajar tentang ilmu, karena ilmu adalah wajib bagi umat Islam. Sampai akhir hayat kita harus belajar. Itu sampai akhir hayat kita harus belajar. Tidak ada ceritanya kita tidak belajar. Kita semangat belajar, kawan. Ayo, kita harus semangat belajar, mencari ilmu, karena ilmu adalah nur, dan Allah membuka lebar-lebar terhadap orang yang mau belajar tentang ilmu. Tinggal manusianya mau tidak belajar. Setelah kita pelajari kembali masalah ilmu ini ya, ingat, ilmu
Setelah kita belajar, yang kita inginkan adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Itu yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Caranya harus belajar. Satu, harus taat kepada orang tua, harus taat kepada guru yang memang benar-benar guru. Dan selanjutnya, ya Allah, kalau kita benar-benar ingin mencari jalan ilmu, siap-siap kita harus berani, ya Allah, berani belajar, berani mengedepankan adab. Karena apa? Di atas ilmu masih ada adab, tingkah laku, masih ada tingkah laku. Tak mombe. Sebelum saya lanjut, hadis yang kedua yang menghancurkan umat manusia. Satu adalah orang-orang yang meninggalkan ilmu. Ingat itu, semangat belajar meskipun sudah tua. Dan jangan lupa juga, para netizen dimanapun pemirsa, bantu saya, ini karangan saya dibeli. Karena membeli berarti Anda membantu saya untuk mensiarkan agama. Buku ini, kawan, buku ini, ya. Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya membuat buku ini. Dan netizen juga memberikan support, semangat untuk saya melahirkan buku ini. Buku tentang motivasi. Beli ya kawan, karena ini adalah sarana siar saya. Selanjutnya, kembali lagi tentang dua perkara yang menghancurkan manusia, yang menghancurkan umat. Satu sudah saya sebutkan, yaitu orang-orang yang meninggalkan ilmu, orang-orang yang menjauhi ilmu. Ini wong males. Wong males itu siap-siap akan hancur. Orang yang malas itu siap-siap akan hancur. Tidak ada ceritanya. Orang sukses itu malas, tidak ada ceritanya. Ingat. Begitu pula dengan ibadah. Kalau ibadah malas, sama saja. Lanjut kawan. Kita lanjutkan ke hadis nomor 2 tentang dua perkara yang menghancurkan manusia, yaitu satu, tarkil ilmi, orang yang menjauhi terhadap ilmu, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau mencari pengalaman, orang yang tidak mau tentang mencari kesulitan ilmu, orang yang malas. Kemudian yang kedua, orang yang siap-siap akan hancur, akan digilas dengan zaman. Ya Allah, semoga kita diberkahi, diridhoi oleh Allah, dan kita diberi perlindungan, keselamatan, dan tidak dihancurkan oleh Allah di dunia maupun di alam yang lain. Kita diberi kasih sayang, diberi rahman rahimnya oleh Allah. Al-Fatihah. Saya lanjut. Perkara pertama ialah orang yang siap untuk menyongsong kehancurannya adalah orang yang meninggalkan ilmu, tarkil ilmu. Selanjutnya yang kedua, pertama adalah orang yang mencari ilmu, orang yang meninggalkan ilmu, tidak mau belajar. Yang kedua, yang bisa menghancurkan manusia adalah wajah ilmani, yaitu orang-orang yang hatinya, orang-orang yang sibuk
pikirannya, hatinya, misinya untuk mengumpulkan urusan dunia. Ya ini, orang-orang yang mengumpulkan dunia, ingat, siap-siap akan mendapatkan kehancurannya. Kenapa? Bang Suki kan enak. Kalau saya disuruh, saya ingin mendapatkan kecukupan dari Allah. Sebab sudah ada cerita tentang hadis ini. Wajam ilmal, orang yang mengumpulkan harta dunia itu akan hancur. Siap-siap akan menemukan kehancuran dan membuat pusing anak keturunannya. Dan ini sudah dibuktikan sejarah. Sejarah sudah membuktikan orang-orang yang luar biasa dengan kekayaannya akhirnya endingnya hancur. Contoh, Fir'aun kaya raya hancur. Fir'aun itu sudah tidak diragukan lagi kekayaan Fir'aun. Kemudian Qarun, begitu pula dengan Qarun, dulu miskin, ingin kaya, diberi kekayaan dan meninggalkan agama Allah. Akhirnya apa? Juga hancur. Makanya saya berdoa, berikanlah urusan dunia berupa harta jabatan itu dengan keberkahan-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu. Kalau harta kekayaan diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, insya Allah bisa mengantarkan kita ke jalan Allah. Seakan-akan ada dua penyebab yang saya tahu. Dalam urusan dunia itu ada dua sebab. Satu bernama istidrak, kekayaan yang diperoleh di luar jalan Allah, itu namanya istidrak. Ada kekayaan harta yang memang murni dari Allah. Tinggal kita bagaimana kita mendapatkan. Biasanya istidrak itu sama, cuma bedanya sumbernya beda. Yang membedakan adalah sumber dan jalannya. Itu namanya. Makanya kita jangan tertipu masalah harta dunia. Jangan tertipu. Dalam firman Allah juga disebutkan, wa man hayatan dunya illa mata. Sesungguhnya kekayaan urusan dunia adalah fata morgana. Itu baku firman Allah. Makanya kalau kita mencari dunia, ya kita cari karena itu kewajiban, tapi jangan masukkan dalam hati. Jangan dimasukkan dalam hati. Kita cari yang normal-normal saja. Kekayaan dunia, harta dunia, ya apa kita cari karena kewajiban, tapi jangan dimasukkan dalam hati. Kita yang wajar-wajar saja dalam urusan dunia, karena disebutkan dalam firman Allah seperti itu, wa man hayatan dunya illa mata'ul ghurur. Kekayaan dunia, harta dunia, urusan dunia adalah fata morgana dan siap-siap hancur. Bahkan diperkuat oleh hadis Rasulullah yang berbunyi wajam ilmal. Kekuatan dunia itu, kekayaan dunia itu ada batas, ada kehancurannya. Maka kita memilih keberkahan, ya, memilih keberkahan, memilih keridhaan Allah, harta yang diridhai Allah, harta yang diberkahi oleh Allah. Itu pilihan kita.
Silahkan kalian mencari dunia, silahkan, nggak ada masalah. Itu kewajiban Anda. Tapi ingat, keberkahan yang Anda tuju tidak asal mencari dunia halal haram, sudah sikat, itu salah. Itu salah. Bahkan para ulama sufi, ulama salaf tentang urusan dunia sangat luar biasa menjaga. Karena harta dunia adalah urusan manusia, dampaknya pada manusia dan keturunan kita. Maka ulama sufi dalam urusan dunia, dalam hal-hal halal haram, termasuk subat saja dijaga. Termasuk subat saja dijaga, apalagi halal haram. Kawan, saya berpesan pada diri saya sendiri, dalam mencari dunia, cari yang halal. Cari yang halal apapun, dan apapun itu pekerjaan itu, asal halal lakukan. Apalagi akhir zaman, banyak manusia di masalah halal haram itu sudah tidak dipandang. Yang penting saya makan kenyang, urusan nanti belakang. Saya nggak peduli saudara teman sikat, yang penting saya dapat dunia. Itu zaman saat ini. Zaman saat ini seperti itu, kawan. Sudah meninggalkan urusan halal. Yang penting kenyang. Makanya saya berpesan kepada diri saya sendiri, ayo cari yang halal. Masih ada kopi yang halal, masih ada, asal kita mau. Karena urusan dunia itu fata morgana, jelas Quran mengatakan wala khayal dunia illa mata, jelas. Kita berpikir hidup di mana itu alam baka, itu abadi. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan, kawan. Jangan kita yang sementara, tapi kita harus berpikir bahwa kehidupan di akhirat adalah kekal. Itu yang harus kita selamatkan, kehidupan kita di akhirat. Ya, pesan kalau bekerja, hati-hati, utamakan halal kalau bisa. Kalau tidak bisa halal, bagaimana Mas Marwan? Subat-subat di Kabogo, tapi jangan yang haram.